Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Ferry Firdaus, Widyaswara Ahli Madya di Pusbangkong PSK ASN LAN. Hari ini saya berperan sebagai seorang peserta pelatihan workshop Latsar Angkatan ke-13. Bapak Ibu sekalian, di video ini saya akan menyiapkan video strategi pembelajaran untuk agenda 2 berorientasi pelayanan. Saya memilih agenda ini karena memang pelayanan publik adalah salah satu yang sangat penting dan berguna buat teman-teman yang nanti jadi peserta di Latsar. Di video ini saya akan menjelaskan 2 strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi yang sifatnya kelas klasikal biasa, dan yang kedua adalah strategi untuk kelas yang sifatnya distance learning. Nah, untuk yang klasikal, saya menggunakan akronim pembelajaran strategi ARDAT. Jadi ada huruf A, R, D, A, T, H. Ini tentu bukan merek rokok ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada hubungan sama sekali. Tapi saya membuatnya sebagai akronim untuk melakukan pembelajaran eksperiensial. Jadi saya mulai dengan huruf A, yaitu AIMS. Di AIMS ini saya akan memulai kelas saya setelah memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar dan indikator hasil belajar. Dan saya juga akan meminta peserta untuk mencermati apakah tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar itu bisa disepakati sebagai akhir yang akan jadi pengukuran dalam keberhasilan penerimaan pembelajaran dari saya. Kemudian setelah itu saya masuk pada huruf R atau R, yaitu review. Pada bagian review ini, saya akan meminta peserta untuk menonton sebuah video tentang pelayanan publik. Pada saat yang sama, saya juga minta mereka untuk mengulas kembali pengalaman mereka tentang pelayanan publik. Apa yang mereka temukan dalam video tersebut, apakah menjadi perasaan mereka pada saat menjadi pengguna pelayanan publik, itu adalah esensi yang mau saya buat mereka berpikir. Dan dari situ, peserta akan saya minta berdiskusi secara kelompok, ya, setelah itu dan mendiskusikan hasil videonya. Dari bahan review itu, saya akan masuk kepada huruf D atau develop. Nah, baru di situ hasil review teman-teman peserta tadi saya jadikan bahan untuk mengikuti pembelajaran yang berikutnya. Saya mulai dari indikator pertama sampai indikator terakhir. Ada 4 indikator di sana. Yaitu yang pertama menjelaskan konsep pelayanan publik, yang kedua yaitu kita sebut dengan berbagai budaya pelayanan sesuai modul ya, dan juga ada yang terkait bagaimana menerapkan nilai-nilai core value ASN berorientasi pelayanan. Dan terakhir, di bagian terakhir saya akan menyampaikan juga tentang studi kasus tentang pelayanan publik itu sendiri. Itu ada 4 bagian saya kembangkan pada saat melakukan develop. Dan berikutnya adalah apply atau A yang berikutnya. Jadi A, R, D, A sekarang di bagian apply. Saya meminta peserta untuk mengerjakan studi kasus, ya, studi kasus khusus, sehingga mereka akhirnya saya pecah menjadi beberapa kelompok dengan studi kasus masing-masing, mendiskusikan bagaimana mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pekerjaan dari studi kasusnya masing-masing. Setelah itu, saya minta mereka presentasi dan menyampaikan hasil diskusi kelompok, kemudian saling berdiskusi juga memberikan pendapat satu dengan yang lain, dan setelah melakukan apply, peserta saya minta ada satu lagi R atau R, ya, R yang kita sebut ini adalah melakukan yang namanya reinforce, yang melihat lagi apakah hasil diskusinya tadi sesuai dengan materi yang kita bicarakan di bagian ARDAT. Dan terakhir adalah yang tersebut dengan T bagian adalah bagian tes. Saya akan memberikan mereka sedikit semacam ujian berbentuk studi kasus sehingga mereka nanti bisa menyampaikan tugasnya itu ke dalam LMS. Baru yang terakhir adalah huruf H atau yang heuristik. Heuristik ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian di mana saya meminta mereka untuk mengambil sesuatu dari pembelajaran tersebut. Karena heuristik itu artinya mendapatkan sesuatu dari pembelajaran yang sudah mereka lalui. Apa yang menjadi refleksi mereka, apa yang mungkin mereka terapkan dalam tempat kerja mereka masing-masing. Nah, dari sini saya harapkan peserta yang belajar secara klasikal tadi bisa menerapkan, mengaktualisasikan core value ASN berorientasi pelayanan. Itu yang pertama.
Saya akan melakukan yang kedua, teknik menggunakan distance learning, saya menggunakan EGRA, yaitu pertama E, expose, generalize, reinforce, dan apply. Untuk E yang pertama, saya akan minta peserta untuk menceritakan pengalaman mereka tentang bagaimana rasanya menjadi pelanggan pelayanan publik. Kemudian juga kalau itu masih belum cukup, saya akan minta menonton sebuah video pelayanan publik dan menempatkan diri mereka sebagai si pengguna layanan. Apa yang terjadi di sana? Bagaimana perasaan mereka? Kemudian setelah itu saya minta mereka berkelompok melalui breakout room. Dalam breakout room itu mereka akan berdiskusi tentang pengalaman yang tadi, membuat sebuah presentasi singkat, dan kembali ke dalam grup besar mereka melakukan presentasi. Dari situ mereka saling melakukan yang namanya curah pendapat tentang pendapat mereka tentang video maupun tentang pengalaman mereka sendiri tentang pelayanan publik, bagaimana rasanya. Baru ada namanya bagian generalize. Nah, generalize ini saya akan lebih memperdalam hal-hal yang sifatnya menjadi pengalaman peserta tadi. Apa yang menurut mereka saat ini sudah baik dan masih perlu pengembangan lebih lanjut. Baru setelah itu saya lanjutkan dengan reinforce. Nah, di sini saya baru masukkan berbagai pokok pembelajaran yang ada 4 materi pokok ya, tentang berbagai pengertian, kemudian juga terkait budaya pelayanan, pelayanan prima, juga terkait masalah bagaimana nilai berorientasi pelayanan tadi sebagai core value, sikap yang dibutuhkan oleh ASN, dan terakhir dengan studi kasus. Dengan reinforce ini saya harapkan mereka bisa mendapatkan informasi utuh tentang modul yang disampaikan. Baru terakhirnya saya berikan namanya apply. Di bagian apply ini saya minta peserta kembali berkelompok dengan sebuah studi kasus masing-masing. Mereka akan mengupas berbagai pelayanan publik yang ada di tempat kerja atau di tempat lain yang mungkin relevan ya. Sehingga akhirnya mereka kembali lagi untuk menceritakan ulang tentang pengalaman mereka terkait apa yang mereka rasakan setelah mereka mendapatkan pelayanan, setelah mereka mendapatkan ilmunya dan diterapkan dalam studi kasus yang mereka hadapi. Apa jawaban mereka? Mereka bisa bercerita tentang banyak tentang yang sudah mereka lakukan dan bagaimana nanti bisa nilai-nilai berorientasi pelayanan tadi akan masuk ke dalam mereka dalam melakukan aktualisasi di tempat kerjanya. Dan itu adalah EGRA. Jadi secara kesimpulan saya bisa 2 tadi. Untuk yang klasikal saya menggunakan ARDAT, A, R, D, A, R, T, H, dan yang satu lagi saya menggunakan EGRA untuk yang distance learning. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini skenario pembelajaran strategi yang saya coba terapkan untuk pelatihan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.